selamat datang di Ibadah Online Army of God GMS Semarang. Aku percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan itu tetap sama, gak pernah dibatasin oleh jarak dan waktu. Aku juga ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome home! Kami rindu untuk terus terkonek dan terhubung dengan kalian. Biar gak ketinggalan informasi seputar gereja, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dan juga follow Instagram kami di GMS Semarang. Nah, sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan siap hati dan juga pikiran untuk menerima yang terbaik. Jangan lupa untuk ikut memuji dan menyembah Tuhan, serta responi setiap pesan yang akan disampaikan selama ibadah berlangsung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini, agar apapun yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Army of God. Mari bersama-sama kita hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Amin. We can see that God is moving. All around the world is shaking. Young and old rising and dancing. For the King of Glory is coming. Yeah. Now is the time to celebration. The dead arise, all chains set free. The victory is on our side. Come on and sing, let's shout it loud. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. He's alive. And now is the time for celebration. The dead arise, all chains set free. The victory is on our side. Come on and sing, let's shout it loud. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is
Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini, di tempat di mana kami menyembah Engkau saat ini. Bekerjalah ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Biar urapan-Mu Tuhan yang memenuhi hidup kami. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, hanya Kau yang terutama di hidup kami Tuhan. Bekerjalah, bertahtalah ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk-Mu, kami buka pikiran kami untuk-Mu Tuhan. Bekerjalah, penuhi kami, penuhi kami. Sembahkan puji, cinta Kamu Tuhan. Katakan, bekerjalah, bekerja.
Puji Tuhan banget ya, bersyukur kalau sampai sekarang kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Aku percaya sih teman-teman, persekutuan yang intim bersama Tuhan akan membawa kita semakin dalam di hadirat-Nya dan juga menemukan sumber kekuatan yang sejati. Amin. Sekarang ini emang bukan masa yang mudah buat banyak orang, tapi percaya ya, penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dan luar biasa loh. Berikut ini aku akan membacakan victory report dari teman-teman Army of God. Yang pertama ada dari Peter. Beberapa minggu kemarin saya mengalami sakit radang tenggorokan dan alergi. Akibatnya kulit saya menjadi bentol-bentol kemerahan hingga sulit sekali menelan makanan. Jujur sebagai manusia jasmani saya benar-benar khawatir. Terlebih lagi saya mengalaminya dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Saya belajar untuk berserah dan berdoa kepada Tuhan Yesus dan puji Tuhan, tidak butuh waktu lama keadaan saya berangsur membaik. Saya percaya Tuhan menjamah saya dan bekerja melalui obat yang saya minum. Sekarang saya sangat sehat dan segala kekhawatiran saya ternyata tidak terjadi. Wow, praise the Lord ya. Emang penyertaan Tuhan itu luar biasa banget loh teman-teman. Yang kedua ada dari Tessa. Di tahun 2020 banyak rencana yang ingin aku lakukan. Tapi tiba-tiba ada pandemi COVID-19 melanda. Di awal pandemi aku merasa ketakutan. Seperti tidak ada harapan dalam hidup, tapi Tuhan mengingatkan aku untuk berserah dan datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, di masa seperti ini aku dipercayakan untuk menjadi project officer di suatu organisasi. Dan Tuhan mengizinkan aku untuk membuka usaha. Tuhan juga mengubahkan aku untuk selalu dekat dengan Dia, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Aku bersyukur dengan adanya worship night di GMS Semarang dan juga saat teduh oleh Pastor Philip Mantova sangat menguatkan aku dari waktu ke waktu. Wow, puji Tuhan banget ya teman-teman. Nah, buat kalian yang rindu untuk didukung dalam doa atau memiliki pergumulan, bisa menghubungi nomor WhatsApp di 08 222 3000 390. Nah, sekarang adalah saatnya untuk kita memberikan persembahan, baik itu untuk persepuluhan dan juga ucapan syukur. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang ada di layar, atau juga melalui scan QR Code yang ada. Mari kita persiapkan yang terbaik dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur. Aku pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Dan sekarang kami mau untuk mengembalikan bagian kami. Biar Engkau yang berkati Tuhan persembahan yang ada, dan biar persembahan ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan sebentar kami akan memulai firman. Biar Engkau yang berkati setiap benih firman yang ada, dan juga tanah hati kami dapat menerimanya, dan biar benih itu dapat berakar kuat, bertumbuh, dan juga berbuah manis. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Gembala Army of God yang kece abis. Siapa lagi kalau bukan Saudari Tabita Ade. Selamat mendengarkan. Shalom Jemaat AOG dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi di dalam hadirat Tuhan. Dan mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ada satu lagu yang tiba-tiba muncul di dalam hati saya. Lagu ini seperti ini. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya percaya firman Tuhan itu seperti terang yang akan menuntun kita ke jalan-jalan yang benar. Dan mari kita datang kepada Tuhan hari ini biar firman itu menerangi ruang-ruang kosong di dalam kehidupanmu. Dengarkan firman dengan hati yang bersungguh-sungguh. Dengarkan firman dengan haus dan lapar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, biar hari ini firman-Mu menerangi ruang-ruang kosong di dalam hati kami. Biar kebenaran-Mu benar-benar menjadi pegangan dalam hidup kami. Dan kami punya keberanian ya Tuhan untuk selalu melakukan kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu. Kami mengucap syukur bekerja di tengah-tengah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin. Oke, nah ada sebuah permainan yang anak-anak muda pasti ngerti ya. Namanya adalah truth or dare.
Nah, biasanya kalau di permainan truth or dare gini, kalau yang kalah, biasanya mereka disuruh pilih nih. Suruh pilih truth, ngomong jujur, jawab jujur, jadi dikasih pertanyaan. Terus orang yang kalah ini biasanya disuruh jawab dengan sejujur-jujurnya. Memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Atau pilihan yang kedua adalah melakukan tantangan demi tantangan yang diberikan oleh teman-teman. Nah biasanya di dare ini ya, pada saat dikasih tantangan ini biasanya teman-temannya ini karena kalah gitu ya. Terus biasanya konyol-konyol. Ada yang disuruh nyatain cinta ke orang yang gak dikenal gitu ya. Atau disuruh nari-nari di khalayak ramai gitu. Atau suruh makan sesuatu yang basically gak disukai masih dan lain sebagainya gitu ya. Masih banyak lagi. Tapi juga ada juga tantangan-tantangan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan jangan diikuti. Nah hari ini judul khotbah saya adalah truth, bukan truth or dare, tapi truth and dare. Karena kebenaran harus digabungkan dengan keberanian. Jangan jadikan pilihan, harus memilih benar atau berani, gak perlu. Gabungkan itu, jadikan truth and dare itu kombinasi terbaik untuk hidup kita. Yang mau sama-sama katakan amin. Kenapa kok truth and dare? Karena dibutuhkan keberanian untuk menyatakan sebuah kebenaran. Menyatakan kebenaran itu ada dua hal. Menyatakan kebenaran ini bicara soal yang pertama adalah kebenaran tentang diri sendiri. Kebenaran tentang diri sendiri yaitu menyatakan kebenaran tentang diri kita sendiri. Apakah hidup kita ini sudah real, sudah benar-benar real life atau belum? Apakah kita selama ini pakai topeng atau tidak? Itu menyatakan kebenaran tentang diri kita sendiri. Yang berikutnya yang kedua adalah menyatakan kebenaran kepada orang lain. Sometimes kita ini takut ngasih tahu orang. Bahkan ngasih tahu teman terdekat kita, ngasih tahu sahabat kita atau ngasih tahu keluarga kita. Sometimes kita itu terlalu takut, gak berani untuk menyatakan kalau kamu tuh salah loh. Kamu tuh kelihatannya kurang ini loh. Kamu harusnya seperti ini. Bahkan untuk menyatakan firman Tuhan, kita masih maju mundur cantik. Kita masih iya gak ya gitu ya. Termasuk di dalamnya menyatakan kebenaran juga berarti untuk orang lain juga. Tadi diri sendiri bagaimana hidup kita itu benar-benar real atau enggak. Berikutnya adalah kita punya keberanian gak untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Nah jangan sampai kita ini jadi membuat pilihan yang salah. Dengan apa? Dengan menahan untuk tidak menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah, kita itu butuh berani untuk menyatakan yang benar, tapi kita juga butuh kebenaran di dalam mengelola keberanian. Banyak orang di luar sana yang berani doang, tapi gak benar. Berani apa? Contohnya berani nyuri, berani pakai narkotika, berani asal-asalan hidupnya, berani ngomong kotor, ngomong kasar, berani maki-maki orang tua, berani kurang ajar dengan guru atau dengan dosen, berani yang negatif-negatif. Nah, dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kebenaran untuk melakukan keberanian. Kita harus mengelola keberanian kita. Engkau berani itu good, tapi dibutuhkan kebenaran yang mau sama-sama katakan amin. Jangan jadi orang yang beraninya yang negatif-negatif. Jangan ya. Nah, bicara soal keberanian, kita mau buka bersama-sama di dalam Alkitab kita. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
Supaya apa? Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau iya itu ya bilang iya, kalau tidak ya bilang tidak. Supaya kamu itu gak dihukum loh sama Tuhan. Supaya kamu gak kena hukuman. Lakukanlah yang benar, bicaralah yang benar. Yakobus juga di ayat ini, Yakobus ini mengulangi perintah Yesus. Jadi kalau teman-teman baca di Matius 5 ayat 37, Yesus sudah memberitahukan firman ini. Dan Yakobus itu mengulanginya lagi dan memperjelas kalau kita gak boleh meninggalkan kebenaran. Kalau iya ya kita harus iya, kalau tidak ya berkatalah tidak. Bicara soal kebenaran, kita harus jadi orang untuk melakukan, untuk bisa berkata ya. Membuktikan kalau iya, benar-benar iya, tidak ya benar-benar tidak. Itu butuh keberanian. Nah, ada beberapa hal yang membuat nyali kita ini ciut. Yang membuat nyali kita itu jadi lemah, yang buat kita itu jadi, nyali kita jadi kecil. Kalau ngomongin soal kebenaran. Nah, yang pertama adalah orang yang gak berani menyatakan kebenaran di dalam hidupnya ataupun menyatakan kebenaran kepada orang lain. Itu yang pertama mungkin orang ini hatinya tawar. Tipe yang pertama ini apa sih yang bikin kita tuh nyalinya jadi ciut? Yang pertama adalah hati yang tawar. Ciri-ciri hati yang tawar adalah, ya teman-teman bisa sama-sama koreksi ya. Yang pertama adalah tidak bersemangat. Engkau sudah gak lagi bersemangat seperti dulu. Allah udahlah ini kan lagi, lagi corona. Situasinya juga lagi harus mewajibkan untuk di rumah aja. Gak boleh terlalu banyak aktivitas, gak boleh kumpul-kumpul. Udahlah aku juga gak mau terlalu bersemangat. Engkau sudah gak semangat lagi kuliah. Engkau udah gak semangat lagi untuk datang untuk ikut CG, untuk ibadah. Untuk membangun kehidupan kerohanian dengan Tuhan. Engkau gak lagi bersemangat. Ciri-ciri yang kedua, tidak ada kemauan lagi. Udah aku udah nyaman seperti ini, udah gak mau apa-apa lagi. Ini udah cukup, yang penting aku masih bisa hidup. Ternyata malah lebih nyaman ya seperti ini. Ternyata kuliah online ini lebih nyaman. Aku gak perlu mandi kalau pas kuliah. Aku gak perlu yang bener-bener ngantuk-ngantuk gitu-gitu ya gak perlu. Karena aku bisa off screen and then aku bisa sambil duduk, sambil rebahan lebih santai ya dan lain sebagainya. Oh ternyata enak ya punya waktu yang lebih seperti ini. Bersosialisasinya cuma lewat handphone gini, gak perlu ketemu orang. Aku jadi bisa punya waktu untuk hibernasi, buat waktu untuk tidur, rebahan, santai-santai, malas-malasan seperti ini. Ternyata enak ya, sudah tidak punya lagi kemauan apa-apa. Itu ciri-ciri yang berikutnya. Yang ketiga, kecewa. Orang yang tawar hati ini biasanya cenderung kecewa. Gampang kecewa. Padahal firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kecewa itu merusak komponen yang ada di dalam hatimu. Kekecewaan itu bikin suasana hatimu itu jadi gak tenang. Suasana hatimu itu jadi resah, gundah gulana. Padahal kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati-hati, karena kalau kita gak jaga hati, tidak ada kehidupan yang keluar dari dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus memastikan kalau kita saat ini kecewa, berarti engkau tawar hati. Yang berikutnya adalah ciri-ciri berikutnya putus asa, putus harapan. Bahkan ya kalau tadi masih ada sedikit kemauan, tadi kan poin yang kedua adalah tidak punya kemauan. Tapi kalaupun ada sedikit, masih mau, masih bisa berpikir sedikit, masih ada keinginan gitu ya. Orang yang putus harapan ini, bahkan kalaupun masih ada kemauan sedikit, dia gak bisa lihat adanya harapan di depan. Dia gak bisa lihat hal-hal yang baik. Dia gak bisa lihat hal-hal yang baik karena apa? Sudah putus harapannya. Udah gak mungkin lagi, udah putus harapan. Gak bisa lihat hal baik.
Lalu berikutnya adalah hilang keberanian. Jadi orang yang tawar hati itu ciri-cirinya dia hilang keberanian. Pantesan aja ciut nyalinya untuk membela kebenaran, untuk menyatakan kebenaran. Karena apa? Hatinya tawar. Gak berani menyatakan kalau Tuhan itu besar. Gak berani menyatakan mujizat Tuhan. Gak berani untuk menyatakan firman Tuhan itu benar-benar memerdekakan kita. Karena apa? Hatinya tawar. Sudah gak bersemangat lagi dalam Tuhan. Tidak punya kemauan apapun. Sudah kecewa sana sini. Udah gak punya harapan lagi. Makanya gak heran. Kekuatan, keberanian itu jadi menjauh. Karena kita apa? Didapati tawar hati. Ada satu kisah di dalam Alkitab, namanya adalah Saul. Saul ini adalah prajurit yang gagah perkasa. Dari kecil, dari zaman dia muda, dia sudah dilatih untuk berperang. Dia sudah mengalahkan banyak bangsa-bangsa gitu ya. Dia ini gagah perkasa pokoknya. Dan dia juga melatih orang-orang, dia punya barisan tentara yang juga hebat, sudah biasa berperang. Tapi ternyata Saul ini didapati hatinya itu tawar. Kok bisa? Di dalam buka bersama-sama di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ini adalah kisah di mana bangsa Filistin ini menantang Saul, bangsa Israel. Di 1 Samuel 17 ayat 11 dikatakan demikian. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Jadi singkat ceritanya orang Filistin ini tuh ngomong. Ayo sini kamu maju. Siapkan tentaramu bla 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 gitu ya. Lalu dikatakan firman Tuhan. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mereka itu berarti include di dalamnya adalah ada Saulnya dan ada seluruh bangsa Israel. Pemimpinnya cemas, gak heran bawah-bawahnya juga ikut cemas. Cemas dan takut. Saul itu ternyata cemas dan takut. Bangsa Israel juga cemas dan takut menghadapi bangsa Filistin. Yang basically jadi bangsa Filistin itu orangnya gede-gede. Lebih besar, tinggi besar, perawakannya itu besar. Dan Daud itu memperjelas kondisi Saul. Daud itu memperjelas kondisi Saul yang sebenarnya bahwa Saul itu tawar hati. Mari buka di ayat berikutnya. Di ayat yang ke-32 masih di 1 Samuel 17. Di ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Hei Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati cuma karena bangsa Filistin. Cuma karena dia pada saat itu cuma karena Goliat satu orang. Kenapa kok kamu jadi tawar hati? Tahu nggak Daud ini lagi mau menggarisbawahi. Dia ini antara mau mengingatkan Saul. Dan dia ini kayak lagi mau nyindir Saul gitu loh. Karena dia berkata demikian, jangan seseorang itu menjadi tawar hati loh. Dia kayak lagi membukakan, kamu itu tawar hati kalau kamu tuh takut, kalau kamu tuh cemas sama orang Filistin. Janganlah, jangan tawar hati. Daud sedang memperjelas kalau posisinya Saul ini ternyata dia tawar hati. Lalu nyindir deh dia, bukan nyindir ya. Ini orang Daud ini gak punya, hatinya gak tawar makanya dia berani. Dia berkata demikian, hambamu ini loh akan pergi melawan orang Filistin itu. Aku yang masih kemerah-merahan, aku yang masih muda, aku yang masih teens, aku yang masih youth ini. Aku loh akan maju melawan orang Filistin itu. Dia benar-benar clear hatinya, gak ada tawar hati. Dia clear, makanya dia berani menyatakan kebenaran. Dia ini pengen
mengalahkan Goliat. Dia tahu siapa Tuhan yang berperang sama dia. Dia tahu, dia kenal Tuhannya. Makanya dia berani berkata, aku akan melawan bangsa Filistin untuk apa? Menyatakan kebenaran. Apa itu menyatakan kebenaran? Tuhanku itu besar. Bahkan aku yang kecil, aku yang imut-imut, aku yang mini ini, aku yang masih kemerah-merahan ini, aku bersama dengan Tuhan yang besar mampu mengalahkan engkau. Hei orang-orang yang berperawakan besar dan bahkan sudah pandai berperang. Daud ini dengan keberanian dia pengen menyatakan kebenaran di depan banyak orang. Wow. Pastikan hati kita cek apakah kita punya ciri-ciri yang kayak tadi. Udah gak bersemangat, sudah gak punya kemauan lagi, kita kecewa, kita putus harapan. Hilangnya keberanian, artinya kita lagi tawar hati. Maka dari itu cepat kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Segera. Amin. Kalau engkau merasa aku gak mampu sendirian, cepat cari orang yang bersemangat. Engkau merasa engkau gak bersemangat, engkau merasa engkau tidak punya kemauan lagi, engkau merasa hilang harapan. Kalau engkau merasa demikian, cari orang-orang yang bisa menyuntikkan semangat, yang bisa menyuntikkan kemauan, yang bisa menyuntikkan harapan dalam hidupmu. Siapa orang-orang itu? Cari pemimpin-pemimpin. Bersyukurlah kita ada di Gereja Mawar Sharon. Cari pemimpin-pemimpinmu, cari teman-teman rekan CG-mu. Dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan karena itu akan menyuntikkan semangat. Itu akan menyuntikkan harapan yang baru di dalam kehidupanmu. Yang mau sama-sama katakan amin. Yang kedua, tadi yang membuat kita ciut untuk menyatakan kebenaran, yang membuat kita berkecil hati. Karena tadi yang pertama tawar hati, yang kedua mungkin kita ini punya self defense dan offense. Kita ini bertahan tapi juga menyerang. Gimana itu? Ada satu tokoh, saya waktu baca ini benar-benar wow gini ya. Saya sampai kebingungan, ini itu antara dua, defense dan offense. Namanya adalah Petrus. Mari buka di dalam Lukas yang ke-22 ayat 31 sampai 34. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Simon, Simon, Tuhan berkata kepada Simon Petrus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu ini loh jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus ini loh lagi ngomong, iblis itu loh sudah menanti-nanti engkau, hendak menempa engkau. Hendak menempa engkau seperti menampi kamu seperti gandum. Tapi aku tuh berdoa supaya kamu itu imannya jangan kendor. Aku tuh berdoa supaya kamu tuh jangan gugur. Tuhan berdoa supaya kamu itu cepat insaf. Tapi yang dikatakan Petrus di ayat selanjutnya, ini adalah maksud Tuhan, dia pengen kasih awasan, mau menasehati, mengingatkan, dan maybe Petrus sendiri gak menyadari kalau dia itu lagi dalam kondisi yang tidak baik. Kadang kan kita ngerasa baik-baik aja, tapi sebetulnya jauh di dalam kehidupannya kita itu sebenarnya kita gak baik-baik saja. Kadang kan kita seperti itu, tapi Tuhan ini lagi mau koreksi hidupnya Petrus. Tapi yang dilakukan oleh Petrus adalah demikian. Jawab Petrus, Tuhan, aku itu loh bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Wow. Tuhan, aku itu bersedia Tuhan. Aku bersedia masuk penjara. Bahkan aku bersedia mati untuk engkau. Bersama-sama dengan engkau. Petrus ini kayak lagi menunjukkan. Simon Petrus ini menunjukkan kalau dia itu dekat dengan Tuhan.
Dia sedang menunjukkan kalau aku tuh loh sebegitu mengasihinya, mengasihi engkau Tuhan sampai aku itu loh mau menderita bareng sama engkau. Aku bahkan mau ikut engkau, kalau engkau mati aku mau ikut mati. Kalau engkau ke penjara aku mau ikut ke penjara. Gunung ku daki, lautan ku seberangi ya Tuhan. Aku mau Tuhan ikut engkau. Pokoknya aku padamu lah. Tresno wis, aku itu tresno wis. Aku tuh pokoknya cinta mbak Tuhan. Makanya dia berkata demikian. Terhadap Tuhan, Petrus ini sedang offense, menyerang. Enggak Tuhan, aku itu mencintai engkau. Tapi terhadap dirinya sendiri, Petrus itu sedang defend, bertahan. Dia sedang bertahan, dia sedang berjuang. Karena apa? Dia gak sendirian waktu Yesus ngomong seperti ini, masih ada murid-murid yang lain, banyak orang. Dia harus jaga dong, aku kan leader, aku kan pemimpin, aku loh lini. Habis Yesus, lalu 12 murid, aku ada di dalamnya, aku gak mungkin dong. Aku harus defense. Tapi terhadap Tuhan, dia offense menyerang. Oh enggak Tuhan, aku ini udah insaf kok. Aku loh bahkan kalau engkau masuk penjara ataupun engkau ngapa-ngapain aku itu, wis aku padamu. Itu yang dikatakan Petrus. Tapi tahu nggak ayat berikutnya? Yesus berkata demikian. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Tahu nggak, makna bahwa engkau mengenal aku itu sangat deep banget. Kenapa? Tuhan itu lagi mau tegur, dia mau ngomong sama Petrus kalau jangankan di level engkau mati buat aku ataupun masuk penjara buat aku. Jangankan di level mengasihi, aku tresno kowe Tuhan. Aku padamu, aku deket, aku tuh sedekat itu sama Tuhan. Bahkan di level mengenal. Bukankah mengenal itu adalah proses paling dasar? Proses awal. Bahkan di proses awal Tuhan berkata, engkau akan menyangkal aku. Yakin tak Petrus? Engkau itu loh nanti ayam gak bakal berkokok sebelum engkau itu sangkal aku. Bahkan gak cuma 1 kali engkau menyangkal aku, engkau akan sangkal aku 3 kali. Bahkan mengenal aku pun enggak. Engkau sangkali aku. Hari ini, ayo cross check hidup kita. Apa selama ini engkau defense? Defense dengan cara apa? Oh, aku kan pemimpin ya. Aku kan hidupnya benar. Aku itu punya Tuhan. Aku tuh punya Yesus. Begitu ada masalah di dalam kehidupannya kita, tanpa kita sadari, lalu kita berkata dengan diri kita sendiri, tenang, aku bisa mengatasi ini sendiri. Aku belum butuh pemimpin, aku masih bisa mengatasi ini sendiri. Karena aku punya Tuhan, karena aku dekat dengan Tuhan, karena aku loh leader, karena aku ikut ibadah. Nggak perlulah cerita-cerita dulu, aku sanggup kok. Kalau masalah seperti ini aku sanggup, nanti aku bertobat, aku berdoa minta ampun sama Tuhan, aku merubah segala sesuatu, terus aku berjuang untuk kembali bangun, rasanya aku bisa, gampang, udah mudah. Kita defense. Tapi di satu sisi terkadang kita juga suka offense. Kita suka ofensif sama Tuhan, bahkan sama pemimpin. Cenderung menyerang, menyangkal, apalagi kalau dengar firman Tuhan gitu ya. Oh iya, firman ini buat dia. Oh iya. Kan yang suka gosipin orang kan si itu. Nah lo kamu dengerin firman ini, rasain. Tuh makanya buka telinga lebar-lebar supaya engkau tuh loh bisa ngaca. Tanpa dia melihat kepada dirinya dia sendiri, dia offense. Enggak lah. Masa sih aku jatuh dalam dosa ini, ya gak mungkin lah gitu ya. Itu tentang tadi menyatakan kebenaran buat diri kita sendiri. Real enggak hidup kita?
Kaleng-kaleng gak hidup kita di dalam Kristus? Kita defense, kita offense. Untuk menyatakan kepada orang lain juga sama. Sometimes kita defend dengan seperti ini. Wah, hidup orang itu masih baik-baik saja kok. Ngapain aku menyatakan firman sama temanku? Misalnya firman itu datang hari ini kepadamu. Coba lihat kehidupan teman-temanmu. Coba lihat keluargamu. Hari ini nyatakan firman Tuhan dalam hidup mereka. Bersaksilah, kenalkan pribadi Kristus. Nyatakan kebenaran itu kepada orang-orang lain di luar yang belum kenal Tuhan. Lalu kita defense dengan cara, iya Tuhan, oke. Aku mau semangat. Aku mau dipakai Tuhan. Tapi kita berpikir lalu kita mulai deh muncul reason, alasan-alasan. Kita mulai berpikir kita akan defense dengan cara apa ya. Kayak aku ini ya, males ya. Aku harus defense dengan seperti ini. Oh, orang itu masih baik-baik aja kok. Bahkan kalau dibandingkan dengan aku, dia masih bisa pergi ke luar negeri, masih baik-baik aja. Nanti dulu lah, nanti. Pasti suatu saat aku pasti akan injili dia. Suatu saat pasti aku akan beritakan Yesus dalam hidupnya. Tapi dia ini masih baik-baik aja, belum ada namanya putus pacar, belum ada namanya masalah dalam hidup. Nanti aja nunggu dia ada masalah baru aku masuk lewat celah itu. Kita defend dengan hal-hal seperti itu. Dengan pikiran-pikiran seperti itu. Tapi di satu sisi kita offense juga. Tuhan jangan akulah, dia aja yang udah kayak pendeta. TL ku aja Tuhan, itu bagiannya mereka bukan bagianku. Nanti aja Tuhan ngomong menyatakan kepada Kristus, nanti aja Tuhan. Ya itu gilirannya dia. Cenderung nyangkal gitu ya. Tapi kalau dibilang kok kamu gak bergerak sih, enggak juga. Karena kan aku masih sibuk dengan urusanku. Ini loh urusanku bla 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 bla. Udahlah, aku memang panggilanku itu udah di marketplace. Aku tuh loh bukan dipanggil untuk ke gereja ya. Memang hamba Tuhan itu bicara bukan soal jadi full timer semua orang. Hamba Tuhan walaupun engkau di marketplace pun engkau juga harus tetap jadi berkat. Engkau juga harus tetap menghasilkan buah yang terbaik, yaitu apa? Orang lain. Bawa orang kepada Kristus. Kita kadang offense, yang lain aja itu, wah kita serang pemimpin kita. Pemimpinnya aja ini loh, CGL ku aja gak bisa kok. Gak ngajakin orang lain kok. Itu loh coachku tuh loh, gak ngapa-ngapain kok. TL ku itu loh, gembalaku itu loh. Udah biar mereka dulu, nanti akan ada waktunya. Kan turun-menurun. Offense. Jangan sampai kalau kita defense dan offense lalu Tuhan bilang seperti Tuhan ngasih tahu ke Petrus, engkau loh akan menyangkal aku 3 kali. Gak cuma sekali, tapi engkau akan menyangkal aku. Kalau kita tawar hati, jatuhnya kayak Saul. Engkau gak akan pernah gak pernah merasakan sensasi mengalahkan barisan tentara yang begitu besar. Kalau kita tawar hati, engkau akan kehilangan kesempatan untuk mengalahkan tantangan yang menurutmu itu sangat-sangat susah. Menurut banyak orang itu sangat-sangat susah. Engkau akan punya hilang kesempatan untuk berkata, Tuhanku Tuhan yang hebat. Kalau engkau kebanyakan defense, kebanyakan offense, engkau akan kehilangan waktu. Engkau akan kehilangan kesempatan demi kesempatan. Maka dari itu, biar hari ini orang-orang yang suka defense, orang-orang yang suka offense menunjukkan kalau dia itu gak berani menyatakan kebenaran dalam hidup mereka. Sudahlah. Gini sudah aman, gini sudah nyaman. Hari ini mari koreksi hatimu. Koreksi hatimu. Jangan sampai ketiga hal ini, tawar hati, self defense, self offense,
menggerogoti kehidupanmu secara tidak langsung. Sehingga engkau tidak punya keberanian untuk menyatakan kebenaran. Tahu nggak, akan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menyatakan kebenaran akan Kristus. Apa namanya? Mahkota kehidupan. Apa namanya? Kehidupan yang kekal. Kita nggak boleh egois, kita nggak boleh mikirin diri kita sendiri. Hari ini, ayo kalau engkau tawar hati, engkau masih suka self defense, self offense, hari ini ayo bertobat, datang kepada Tuhan dan miliki komitmen yang baru hari ini untuk menyatakan kebenaran. Baik di dalam hidupmu, engkau harus jadi punya kehidupan yang real, apa adanya. Begitu juga engkau kepada orang lain, nyatakan kebenaran kepada sebanyak mungkin orang yang belum pernah mendengar kebenaran itu. Kepada orang-orang yang salah jalannya, nyatakan kebenaran dalam hidup mereka. Maka Allah yang akan memberikan kekuatan kepadamu, engkau akan menerima berkat yang tidak terbatas. Tapi bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah kehidupan kekal yang mau sama-sama katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kami mau didapati menjadi orang-orang yang menghargai firman Tuhan. Saat kami mendengar firman itu, kami koreksi hidup kami. Kami izinkan Engkau koreksi ya Tuhan, selidiki setiap kami, sehingga kami mengalami pemulihan, sehingga hidup kami diubahkan. Sungguh Tuhan, berbicaralah firman-Mu biar direnungkan di dalam hidup setiap jemaat-Mu dan berbicara lebih dalam lagi Tuhan. Syakara batakara nama syakara bara Shikina kara layara basyakara batakara layara mose. Oh Kinana nayara basyakara layara parabo. Haleluya, haleluya Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hari ini berikan kepada kami hati-Mu ya Tuhan. Seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Haleluya. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan kepada kami Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mengenal. Berikan pada kami kebenaran-Mu ya Tuhan. Mereka yang Berikan kepada kami keberanian itu Tuhan. Mereka yang tersesat, hati kami Haleluya. seperti hati-Mu Yesus. Oh Tuhan, ini tugas kami. Berikan keberanian Tuhan bagi setiap kami Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang rela melayani. Haleluya. Menyerahkan hati Tuhan
tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi dengan sepenuh hatimu. Haleluya. Ini tugas kami. Berikan kepada kami keberanian itu Tuhan. Hancurkan, patahkan setiap ketawaran hati di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan dan patahkan setiap defense dan offense di dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Supaya kami punya keberanian untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami punya keberanian itu. Berikan kepada kami Tuhan hati yang rela untuk melayani. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Engkau. Berikan kepada kami kerelaan Tuhan, kasut kerelaan untuk memberitakan firman-Mu kepada orang-orang yang belum pernah mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami gak mampu sendirian Tuhan, kami gak mampu sendirian. Hari ini kalau Engkau merasa, iya ya, selama ini hatiku ciut, keberanianku benar-benar ciut. Aku jadi gak bisa menyatakan kebenaran. Aku jadi masih pakai topeng di dalam kehidupanku. Atau aku gak punya keberanian untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Menyatakan firman Tuhan, mengenalkan Tuhan kepada orang lain. Kalau engkau merasa hatimu ciut, karena mungkin poin yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin engkau mengalami tawar hati, engkau tidak bersemangat lagi, berarti engkau tidak punya kemauan lagi, engkau kecewa, engkau putus harapan, engkau tidak berani. Artinya engkau sedang mengalami tawar hati. Hari ini kembali kepada Tuhan. Hari ini ayo berdoa, Tuhan, aku undang pribadi-Mu masuk ke dalam hati kami. Sekali lagi, biar yang tawar ini menjadi banyak rasa. Karena akan ada pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan berikan. Ada mimpi-mimpi, visi-visi yang dari Tuhan diberikan. Sehingga kami menjadi orang yang bersemangat. Menjadi orang yang berani. Menjadi orang yang punya kemauan yang tinggi. Kami dipenuhi dengan harapan. Kami gak mudah kecewa Tuhan. Sungguh Tuhan, kami gak mau kehilangan kesempatan seperti Saul. Kami mau seperti Daud. Kami mau Tuhan punya kesempatan untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, cabut setiap ketawaran hati, gantikan dengan hati yang dipenuhi dengan rasa yang luar biasa daripada Tuhan, rasa-rasa daripada sorgawi. Cabut Tuhan setiap ketawaran hati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kalau engkau masuk ke orang yang tipe yang kedua, engkau ciut karena engkau suka self defense, engkau suka self offense, engkau merasa engkau harus serang orang lain, engkau merasa itu bukan aku, engkau melindungi dirimu dengan berkata kalau ini belum waktunya, ini tugas orang lain dan lain sebagainya. Hari ini bertobat, engkau harus kembali. Pastikan kau ada di posisi yang benar. Seperti Petrus, jangan sampai pada saat engkau berkata, engkau defense, engkau offense. Di dalam kehidupanmu, Yesus berkata seperti Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Bahwa engkau mengenal aku. Bahkan Tuhan seperti menempatkan Petrus ke dalam level pengenalan yang dasar. Bahkan mengenal aku pun engkau tidak. Hari ini, ayo pastikan setiap defense dan offense dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan gantikan dengan keberanian. Gantikan dengan kebenaran itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami didapati menjadi anak-anak AOG yang melakukan firman Tuhan pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi, meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya rindu berdoa buat teman-teman yang belum mengenal Tuhan, yang hari ini engkau pengen mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam kehidupanmu. Hari ini angkat tanganmu, arahkan ke layar gadget kalian, ikuti doa saya. Bapa, kami gak layak, Engkau layakkan kami berdosa, tapi Engkau telah mati bagi kami, ganti setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu begitu luar biasa dan kami mau menghargai itu. Hari ini kami dedikasikan hidup kami untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau menyatakan dengan mulut kami, percaya dengan iman, dengan hati kami, bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya juru selamat yang sudah membebaskan kami, yang sudah menebus kami, satu-satunya di dalam kehidupan kami. Yesus hadir di dalam hatiku, penuhi aku dari sekarang sampai selama-lamanya. Pimpin aku sehingga aku bisa bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Buat teman-teman yang baru saja didoakan, silakan klik link welcome home. Izinkan kami untuk bisa memfollow up lebih lagi teman-teman semuanya supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan mari setiap jemaat AOG angkat kedua tanganmu, biar hari ini berkat perkenanan daripada Tuhan dilimpahkan, dibanjiri di dalam kehidupanmu, biar kasih anugerah, kesehatan, kekuatan diberikan. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan, jadilah orang yang bersungguh-sungguh, dan biar hari ini keberanian yang bulat diberikan ke dalam hidupmu, keberanian untuk menyatakan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Biar berkat terbaik tercurah dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless you, selamat hari Minggu.